kita akan belajar tentang P5 ya. Temanya kita hari ini adalah tentang suara demokrasi. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama dalam Amin ya Rabbal Alamin. Akan saya bagi dulu menjadi kelompok masing-masing ya. Tapi untuk pembagiannya nanti tidak syukur bagi. Jadi nanti akan saya lihat berdasarkan gaya belajar panjenengan semuanya. Berdasarkan gaya belajar kalian, ini adalah nama-nama kelompok atau anggota kelompok dari kegiatan kita hari nanti ya. Jadi yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Nah, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalitas Kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang Terus membuktikan bahwa kamu benar-benar pelajar Indonesia. Selanjutnya akan terjadi penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang Tadi penindasan. sudah melakukan aktivitas P5 bersama Pasam di aktivitas 1 sampai 2 ya. Sekarang kita lanjut di aktivitas 3, yaitu membuat peraturan kelas secara kolaboratif ya. Jadi kita bersama dengan satu kelas ini membuat peraturan yang akan kita sepakati bersama, yang akan kita taati juga bersama-sama. Dan kalian menyampaikan pendapat kalian tentang peraturan kelas yang akan kita sepakati dengan mengisi di link yang akan saya berikan ya. Ini melakukan piket sesuai jadwal. Kita sepakati? Sepakat semuanya? Ya, kita sepakati ya. Melakukan aktivitas yang keempat, ini aktivitas terakhir, yaitu refleksi dialog satu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi atau refleksi. Mengingatkan kepercayaan, mencegah konflik dan mengembangkan empati. Pembahasan yang berikutnya pada alur 2, pentingnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan identifikasi masalah dalam proses suatu demokrasi. Jadi masing-masing kelompok akan melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan tema yang sudah saya tentukan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Yang akan kita bahas adalah menggali informasi tentang demokrasi dalam lingkup sekolah. Nah, tujuannya apa? Yang kedua, dengan identifikasi bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bagaimanakah nilai-nilai demokrasi tersebut bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah? Dan yang ketiga, penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ada sesi wawancara, di mana nanti setiap kelompok akan melakukan wawancara tentang pemilihan ketua OSIS, kegiatan LJKS, rapat OSIS, dan kegiatan ekstrakurikuler. Oke? Berarti silakan masing-masing kelompok untuk melakukan wawancara dengan tema yang sudah ditetapkan, dengan pemateri yang sudah tersedia. Masing-masing kelompok sudah melakukan wawancara dengan tema-tema yang sudah ditentukan. Berarti sekarang saatnya presentasi. Terlibatkan dalam pengembangan keputusan terhadap program ekstrakurikuler. Jika ya, bagaimana khususnya? Ya, siswa dapat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait program atau khusus. Sekarang selanjutnya tentang studi kasus demokrasi di Indonesia. Nanti ada Kasus di Indonesia semakin meningkat 10 kali lipat dalam 2024. Kita sebagai pelajar harus bersikap selektif dalam menyebarkan informasi agar kita tidak perlu menyebarkan hoax yang ada. Kita ketemu lagi anak-anak, kita bertemu di aktivitas keempat di alur kedua, yaitu refleksi diri.
Nah, untuk menggali refleksi kalian tentang kegiatan yang sudah kalian lakukan selama kegiatan P5 ini, kalian silahkan buka linknya yang sudah Ibu bagikan, yaitu link kuisisnya. Ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan dan tahapan pemilihan ketua OSIS. Nah, prinsip-prinsip demokrasi itu dibagi menjadi 4. Ini ada beberapa tema, bisa kalian diskusikan dibagi menjadi 4 kelompok. Kalau gitu kita diskusikan beberapa tema tadi. Ada Pendaftaran calon. pendaftaran calon. Kita akan berdiskusi kembali yaitu penyusunan rencana pemilihan ketua OSIS. Nah, akan saya bacakan, setiap kelompok akan mendapatkan 1 tema seperti tadi. Sekarang kita lanjut ke tahap P5 selanjutnya ya. Kalau tadi kalian sudah ikut materi dengan Bu Afni tentang bagaimana mendiskusikan rencana-rencana pemilihannya. Nah, sekarang kita mempersiapkannya. Yaitu kita sekarang adalah persiapan pemilihan ketua OSIS. Jadi ini nanti kalian akan membuat berbagai macam kebutuhan yang diperlukan untuk pemilihan. Ya, jadi akan dibagi sesuai dengan kelompok. Yang pertama membuat daftar pemilih, kedua mendesain surat-surat suara, ketiga membuat kotak suara dan bilik suara, keempat mendesain poster kampanye, dan kelima menyiapkan tempat pelaksanaan pemilihan. Kelompok 1 nanti mendesain poster kampanye, kemudian kelompok 2 mendesain surat suara. Kelompok 3 membuat daftar pemilih, kemudian kelompok 4 membuat kotak suara dan bilik suara. Baik, dalam acara pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS, rangkaian acara yang pertama yaitu adanya penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai paslon nomor 1, saya akan menyampaikan visi dan misi saya menjadi calon ketua OSIS. Visi menciptakan sekolah sebagai ruang inovasi dan prestasi. Misinya 1, mengadakan program kreatif dan kompetensi ide siswa. Sekian dari visi-misi paslon nomor 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri sebagai paslon nomor 2 akan menjelaskan visi dan misi saya. Visi saya adalah membangun OSIS yang kreatif, inklusif, dan bersemangat. Misi saya mengajarkan kegiatan seni budaya dan Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 SMP MU Sabilillah. Kita awali acara di pagi hari ini dengan bismillah bersama-sama. Acara di pagi hari ini bisa kita mulai sekarang.
dengan total 25. Maka pemenangnya adalah dari kandidat 1. Kita sudah melakukan pemungutan suara dan suara yang terbanyak diperoleh oleh paslon nomor 1. Kita melakukannya dengan baik selama menjabat di periode sekarang ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, kalian kan sudah melalui proses kegiatan P5 mulai dari alur pengenalan sampai dengan alur aksi, yaitu pemilihan ketua OSIS. Bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan P5? Wow ya, sudah selesai dan sudah terpilih ketua OSISnya. Nah, sekarang kita di rangkaian akhir dari kegiatan P5, yaitu alur refleksi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Nanti sudah saya siapkan kertas post-it ini, jadi cukup tuliskan hasil refleksi ketiga pertanyaan ini di kertas post-it ini. Kemudian nanti silakan ditempel di tembok situ ya. Ini adalah hasil refleksi kalian. Saya baca beberapa, yaitu pasangan pemungutan suara. Pertanyaannya kedua, apa yang menurutmu kurang baik dari proses pemilihan ini? Menurut saya yang kurang baik adalah peserta pemilihan karena kurang tertib. Ya, berarti ini jadi evaluasi untuk pemilihan berikutnya pesertanya lebih ditertibkan. Satu pertanyaannya, apa yang paling berkesan dari selama proyek ini? Proses penyiapan proyek karena seru dan saling membantu. Apa kesulitan yang kamu hadapi selama proyek mengedit poster? Ya, demikian tadi hasil refleksi kita tentang pelaksanaan P5. Semoga ini bisa jadi masukan buat kita untuk pemilihan ketua OSIS berikutnya dan pelaksanaan P5 berikutnya agar menjadi semakin lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya adalah menyebarkan hasil dari P5 ini dalam media sosial. Nanti kalian membuat video dan infografis masing-masing kelompok nanti diupload di media sosial, begitu ya? Perkenalkan, nama saya Ahyalina Jermi dari kelas 8B di sekolah SMP NU Sakti Muda. Saya kegiatan pemilu ketua OSIS. Saya mendapat pengalaman bagaimana pemilu ketua OSIS sesuai dengan hati nurani saya tanpa paksaan dari teman. Selama mengikuti pemilihan ketua OSIS, saya merasa sangat senang karena bisa memilih ketua OSIS secara langsung. Harapan saya, semoga pemilihan ketua OSIS yang akan datang dapat terlaksanakan lebih baik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Proses P5 kita berjalan dengan sangat baik. Saya apresiasi kerjasama dari kalian semua hebat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.